Asbun, Assalamualaikum ya Robun. Berjumpa kembali bersama kami dalam konten Podcast Drakor. Kali ini kita akan mereview, walaupun dramanya belum tamat, ada Spooky in Love. Yes, seru. Sebuah drama yang menggabungkan genre horor, supernatural, Wow. dan juga romance dan juga komedi. Ada komedinya juga lengkap banget, ini genrenya campur-campur. Benar. Sebelum itu seperti biasa, berikut adalah sinopsisnya. Drama Spooky in Love tayang 12 episode di Netflix dan saat ini masih ada di episode 6 ya. Iya. Merupakan adaptasi dari sebuah film box office yang ditayangkan tahun 2011. Iya. Itu dimainkan oleh Son Ye Jin dan Lee Min Ki. Berjudul Eh, Spellbound. Betul, aku nyatet ini. Oke. Ya, judul saya Spellbound. Jadi drama ini pada dasarnya mengisahkan tentang Chon Yori, dia ada CEO hotel, sekaligus calon pewaris perusahaan besar, yang memiliki kemampuan untuk melihat hantu. Dan ia kemudian dipertemukan dengan seorang jaksa elit dengan integritas tinggi untuk memberantas kejahatan yang bernama Ma Gang-wook, tapi dia penakut. Nah, itu dia. Dan makin seru ceritanya karena ada satu masa ketika Gang-wook tidak sengaja menyentuh lengannya Chon Yori sehingga akhirnya dia ketularan dan dia bisa melihat hantu juga padahal dia penakut. Kurang lebih seperti itu ceritanya ya, sinopsisnya. Seru. Seru banget karena di sini ada satu orang yang bisa lihat hantu dipasangkan dengan orang yang takut hantu. Bener. Itu aja udah mix yang aneh sebenarnya. Iya, dan akhirnya mereka tuh malah jadi bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai kasus yang berhubungan sama hantu. Betul gitu sekali. sih, serunya sih di situ. Ya, dan kasus-kasusnya itu disebut kasus dingin karena udah lama nggak terungkap. Tidak terselesaikan gitu ya, dengan dibantu oleh para hantu tersebut gitu. Seperti biasa, hal-halnya drama-drama yang menyelesaikan kasus para hantu, hantu-hantu yang muncul juga adalah hantu penasaran yang belum selesai masalahnya gitu. Betul sekali. Cuman di drama ini karakter Yori asal muasalnya bisa melihat hantu itu sebenarnya karena ia pernah mengalami kecelakaan di sebuah kapal pesiar. Di sebuah kapal pesiar. Pada saat itu ia bersama pacarnya yang bernama Jinwan. Dan ketika mengalami kecelakaan, pacarnya tewas tenggelam. Sedangkan dia sempat mengalami koma, sempat mati suri juga. Tapi akhirnya ketika sembuh, dia jadi bisa melihat hantu. Dan setelah itu dia jadi mulai untuk menjaga jarak dan menarik diri, menjauhi semua orang yang ada di sekitarnya. Hal itu yang bikin dia lama-lama jadi kesepian sih. Benar. Jadi drama ini tuh seru banget karena menurut aku tadi ada satu kombinasi yang aneh banget, yang satu bisa lihat hantu, yang satu lagi takut hantu. Plus juga di sini itu gak cuman horornya aja, tapi ada intrik politik juga ternyata. Betul sekali. Berhubungan juga dengan ini nih, urusan-urusan para pewaris gitu. Di sini gue juga nyatet banget kenapa kita harus menonton drama ini. Karena ini dramanya kayak lengkap banget, segala ada sih. Mulai dari genrenya aja. Ini kan sebenarnya horor supernatural. Tapi kagak ada serem-seremnya sama sekali ya sih. Yang ada malah kocak. Jadi udah horor supernatural, diberi sentuhan romance dan komedi. Tapi justru yang lebih dominannya itu romance dan komedinya gitu kan. Selain itu benar seperti kata Adi, ada juga konflik keluarga cebol. Itu dia. Tapi kayak nggak terlalu tajam-tajam banget gitu konfliknya. Ada juga karena ini profesinya jaksa kan ya. Jadi ada juga sedikit yang politik-politik yang para pejabat yang korup-korup, walaupun sekali lagi tidak terlalu dibedah terlalu jauh. Jadi ini tuh semua kayak kombinasinya tuh proporsional aja gitu, sesuai. Benar. Yang dominan adalah itu romance dan komedinya. Karena di sini Gang-wook kelakuannya tuh kayak plenger banget kalau kata anak zaman sekarang. Iya, benar, setuju. Lucu. Jadi kalau misalkan nonton ini, misalkan kalian bingung dengan intrik keluarga, terus ada juga penggelapan dana, itu bisa di skip sebenarnya. Bisa, itu tidak terlalu dominan. Bener, fokus aja ke kebersamaan antara si Ma Gang-wook dan juga Chon Yori ini. Iya, justru interaksi yang paling menarik di antara mereka berdua itu ya emang lucunya dapet, saltingnya juga dapet, dan kalau pas lagi serem dan ketakutannya, itu mereka
itu interaksinya lucu banget sih kalau kata gue. Bener. Dan beberapa hal yang sifatnya komedik banget menurutku adalah momen dimana ketika Chonyori itu hampir ketabrak sama koper. Oh oke. Di eskalator. Di tangga ya. Oke. Kemudian dia selamatkan oleh Maganguk. Dan itu komedik banget. Dengan adegan slow motion kan. Iya benar. Dengan adegan slow motion yang didramatisasi besar-besaran, tapi kayak gagal. Dan kejadian ini tuh terulang lagi ketika ada di episode berapa, dia pengen nendang gitu nggak sih? Pokoknya kayak malam-malam dia pengen nendang, itu sama adegannya kayak dramatis slow motion, tapi nggak nyampe. Iya itu dia. Apa? Itu tuh momen ketika si Chonyori-nya diserang sama seorang pembunuh. Oh iya betul. Terus si Maganguknya datang dengan harapan dia akan menjadi hero yang keren di situ. Tapi gak jadi itu kerennya. Iya sih. Setiap kali dia kayak sok pengen jadi pahlawan, itu gagal tapi lucu. Iya gitu, benar. kan. Terus ada juga satu momen di mana dia menyelamatkan Chonyori dari penculikan. Dia membuka pintu dan dia Gayanya. seperti hero gitu. Apa? Tapi apa? Tapi ini emang karakternya yang si Jung di sini itu emang lucu dan unik, dan kalau buat gue sih charming banget. Apalagi yang si Jung ini kalau dari sisi visual itu selera gue banget. Oh my god. Terus begitu kayaknya dia sense of komediknya masuk banget sih. Betul, Karena kita nontonnya lucu dan gue sih ngerasanya nggak cringe ya. Lucu aja gitu. Iya, aku juga setuju kalau karakter Maganguk itu emang ditakdirkan untuk yang sejong di sini. Betul sekali. Lucu-lucu. Kayak Maganguk itu ini nih, cowok GPP. Apa tuh? Ganteng pelongo-pelongo. Emang. Iya kan? Tapi dia tuh pinter kan, dia kan jaksa. Bener. Dan dia tuh sudah menyelesaikan berbagai macam kasus gitu loh. Tapi mungkin di social life-nya dia rada, bener kata Adi, pelongo gitu ya. Pokoknya dia tuh representasi cowok yang baik, cowok yang kikuk, terus juga ceroboh sebenarnya, hanggong-hanggong, tapi ganteng. Terus kayak dia tuh nggak peka dan nggak bisa nangkep suasana hati crushnya gitu. Karena ada satu adegan ketika mereka lagi double date tapi nggak double date banget. Jadi kan si Ganguknya sama jaksa temennya. Betul, dan Chonyori juga sama si second date-nya sama Ong. Terus kayak ada adegan jealous gitu. Dan ketika ngejelasin, itu apa sih dibilang? Aku dengan jaksa Im itu bagaikan bulan dan bumi dan matahari. Itu bukannya romantis kata gue. Padahal dia pengen jelasin itu. Enggak deh, Andromeda aja. Dan terakhir jadinya apa? Black hole. Ya. Pokoknya intinya aku sama dia tuh jauh gitu. Tapi nggak nyambung, analoginya salah. Iya. Itu lucu. Dan mumpung kita lagi ngomongin karakter, jangan lupa juga ada Park Eun Bin yang jadi aktris terbaik di drama ini. Menurutku dia bagus banget di sini. Soalnya yang paling aku rasain dari aktingnya Park Eun Bin adalah ketika dia kesepian. Ih, sedih banget. Ketika dia makan sendiri di rumah. Ketika dia makan di restoran dan dia tuh nyewa kursi-kursi lainnya biar nggak ada yang deketin dia. Sampai akhirnya dideketin sama timnya Maganguk. Nih kamu minum aja nih. Gitu bareng. Aku tuh gila sih itu. Dia tuh kayak sengaja membatasi diri, ngejauhin orang-orang. Itu sebenarnya maksudnya untuk melindungi mereka. Tapi kan orang-orang jadi pada salah paham. Dikiranya kayak ada anak kecil yang jatuh di depan dia nggak mau bantu kan. Terus orang kan, apa banget, kenapa dia berbuat seperti itu? Padahal kan maksudnya emang untuk melindungi. Makanya dia kemana-mana selalu pakai sarung tangan kan. Betul sekali. Ngerti banget sih kayak disalahpahami sampai akhirnya dia ngerasa kesepian. Iya. Dia tuh cewek yang sangat suportif. Suportif dalam hal dia menolong banyak hantu yang masalahnya belum selesai sampai dia selesaikan. Tapi kan dia nolong hantu. Jadi orang lain gak ada yang lihat. Kan kesepian. Gue tuh udah nolong, udah ngelakuin hal baik tapi gak dapet apa-apa lah intinya kayak gitu. Gak ada validasi, bener. Gak ada validasinya. Sampai akhirnya Maganguk tuh ngerasain apa yang dirasain sama si Chonyori. Dan si Maganguknya langsung kayak megang tangannya. Aku akhirnya ngerasain apa yang kamu rasain. Kemarin aku udah sini sama kamu. Dia juga tanpa tahu POV-nya kayak kamu gitu. Dan akhirnya validasi yang diinginkan sama Park Eun Bin itu didapatkan sama dia. Dengan cara yang gentle kan. Langsung ngomong gitu, terus dia kayak langsung berkaca-kaca. Ih bagus banget momen itu menurut aku. Gitu. Keren sih. Jadi kayak yang bisa memahami isi hatinya
Chonyeori itu ya emang cuma magang karena mereka pernah ada di situasi yang sama gitu kan. Iya. Sampai akhirnya ketika adegan dia tersentuh tangannya dengan tidak sengaja, dia jadi ngerasanya mungkin ya itu setelah sekian lama dalam hidupnya dia ngerasa nggak kesepian lagi karena dia menawarkan diri untuk ya udah lu konsultasi sama gue, mereka telepon-teleponan gitu. Iya. Walaupun cuma sebulan ya. Yang aku bayangnya adalah ketika si Chonyeori-nya udah nolong banyak hantu gitu, dia tuh pulang ada si Maganguk yang setelah Chonyeori pulang dipegang tangannya, terus Maganguknya bilang Chareso gitu. Good job gitu. Itu udah hangat banget begitu. Yang kita butuhkan sebenarnya cuma itu doang, satu orang yang percaya sama kita dan bilang kamu udah melakukan hal yang baik. Itu doang sebenarnya. Gila sih itu. Wen ya. Oke, masih ngomongin karakter juga, ada Ong Seung-woo di sini yang tampil apa tuh istilahnya? Tampil gagah perkasa mungkin? Ya dia kan jadi second lead di sini ya. Tapi banyak yang mencurigai kalau dia sebenarnya antagonis sih. Nah itu dia. Banyak spekulasi ya walaupun belum terbukti karena kalau dilihat dari gerak-geriknya sih agak mencurigakan karena dia tuh bekerja sebenarnya dia kompetitornya karena bersama-sama bergerak di bidang hotel kan. Kompetitornya hotelnya Chonyeori, cuma mereka ada kemungkinan untuk bekerja sama. Makanya mereka mau bertunangan tadinya gitu kan. Cuman yang parah adalah saudara kembarnya Min Hwan ini itu kan mantan pacarnya Yori. Ya jadi dan sempat ada juga spekulasi bahwa jadi ada satu masa ketika Gangwook sempat dia koma, terus dikasih lihat bahwa dia tuh dulu pernah menerima transplantasi jantung gitu. Ada yang berspekulasi dan mencurigai bahwa kayaknya yang ngasih donor jantung itu si Jinwan, mantan pacarnya Yori yang udah meninggal gitu. Nah, cuma ini belum terbukti ya, nggak tahu benar apa nggak. Masih spekulasi. Masih ngomongin Ong Seung-woo, di sini kan dia jadi cebol gitu ya, ya agak-agak sengak gitu kan. Iya ganteng, tapi emang agak bertolak belakang dengan sifat asli dia. Apalagi kalau lagi ngumpul sama member Wanawan. Kalau yang sering ngelihatnya kayak ih bukan lu gitu kan. Iya benar. Gitu kayak sehingga gitu. kita tahu Ong Seung-woo di sini acting. Actingnya gitu. Ngacting banget. Dan ngomong-ngomong soal apakah dia akan jadi antagonis, aku ke spoiler sama Gemini, ketika aku nanya case-nya, dikasih peran-perannya, Ong Seung-woo itu villain. Tapi emang dia mencurigakan sih. Benar. Jadi kan dia dibilang ini saudara kembar, tapi kan sempat ada flashback bahwa aslinya dia diadopsi kan. Iya. Nah, jadi itu ya kemungkinan malah katanya dia yang membunuh saudara kembarnya. Ada yang spekulasi kayak gitu, tapi sekali lagi belum terbukti ya. Gitu. Yang aku takutkan adalah Ong Seung-woo di sini, si Min Hwan ini, aku takutnya dia berubah seperti perdana menteri Min di Perfect Crown gitu. Waduh. Yang jadi sejahat Thanos gitu. Tidak, jangan kayak gitu-gitu amat lah. Nah, maksud aku adalah kalau misalkan di drama ini si dua cowok utamanya mau dijadiin tim, maksud aku tim kayak kamu tim Ji Pyong apa tim Dosan? Ini bisa gitu. Kamu tim mana nih? Kalau misalkan tim orang yang biasa aja, pilih nih Ma Ganguk. Kamu tim mana? Tim yang orang kaya nih, pilih siapa? Min Hwan gitu. Soalnya ada satu momen Min Hwan-nya diliatin, wis dia gagah. Emang ganteng, gitu kan. iya. Terus kayak pakai jas dan lain-lain. Sementara ketika menggambarkan Ma Ganguk dia lagi stretching gitu. Plong banget dan kayak gembel banget. Kocak banget ya. Ini seru banget. Lucu. Aku mau menyampaikan ada beberapa fakta soal Spooky in Love. Yang pertama adalah bahwa drama ini itu sebuah remake dari sebuah film berjudul Spellbound. Spellbound sendiri itu bercerita tentang seorang cewek yang bisa melihat hantu lalu bertemu dengan seorang pesulap yang memanfaatkan kemampuannya. Spellbound itu 2011 remake sama Son Ye Jin. Yang menarik adalah di Spellbound itu pemeran utamanya namanya Yori. Di sini Yori juga. Oh, berarti emang benar ya. Betul sekali. Terus bukan hanya genre romance, Spooky in Love juga menghadirkan sisi politik dan juga perebutan harta gitu kan. Terus juga nanti penonton akan disuguhkan dengan momen perebutan harta dan juga gesekan-gesekan intern keluarga. Sama satu lagi, drama itu punya banyak plot twist. Oh gitu. Plot twist pertama itu yang aku rasain di episode 4. Ketika ternyata dia bukan itu. Ternyata dia tidak itu gitu. Tidak itu. Dia nggak mau spoiler tapi dia pengen bilang plot twist. Iya. Terus di episode 6 adegan terakhir itu kan plot twist.
pasti gak nyangka kan dia yang bakal dateng kan? Udah langsung aja dia tunangan, udah. Udah langsung aja dia bilang fake engagement, udah. Itu. Udah nggak apa-apa, itu mah nggak spoiler, itu masih Tapi episode kan 6. aku nonton pas episode 6 terakhir itu yang adegan makan, aku kira yang bakal datang siapa coba? Mantan pacarnya, Iya kan? mantan tunangannya. Iya kan? Cuman Bener. yang bikin gue penasaran adalah siapa yang meluncurkan atau melontarkan ide untuk fake engagement ini? Ya orang yang pelongo-pelongo lah. Pasti sih itu dong. Gue juga curiga itu karena kayak nggak ikhlas banget Iya. gitu. Hah, lu mau tunangan gitu kan? Makomsa, aku harus Aku harus tunangan nih. Hah, Kapcagi katanya. Kenapa kamu tunangan? Udah tunangannya sama aku aja. Pasti gitu. Dia gitu. Di tengah-tengah menebang pohon tuh dia pasti kayak gitu. Udah tunangan aja sama aku. Menembang pohon yang warna Iya. merah itu. Iya, Kamila. Ya, Kamila. Kamilia. Iya, siapa itu yang melontarkan ide itu? Belum diceritain kan nanti Pasti episode dia. 7. Iya, itu sih menurut aku. Plus plot twist. Ya, terus. Oke, lanjut. plus drama itu masih menyisakan banyak rahasia. Rahasia yang pertama adalah siapakah Magang U? Justru Dia itu tuh nggak ayah ibunya nggak ada, diceritain. Cuma neneknya doang yang superstitious ya. Jadi dia suka tahayul dan sering memberikan kayak, lu jangan masuk ke air. Iya, Lu iya. jangan pacaran sama cewek dengan zodiak apa sih, monyet air ya kalau nggak salah. Iya, itulah. Iya, cuma diceritain neneknya doang kan. Nah, iya ini. Neneknya juga penuh rahasia tahu. Waktu dia ke Jeju, keluar Oh, dari iya, hotel, iya. si Magang U tuh itu kayak nenek. Tapi Gitu. enggak katanya. Tapi lihat nggak si nenek itu mau masuk ke mobil, terus ada pengawalnya. Jadi kan siapa Itu nenek. neneknya gitu. Kayaknya dia orang berpengaruh juga gitu. Soalnya gue pernah ngeliat satu cuplikan tapi yang belum muncul. Si Yori dia datang terus udah gitu bilang neneknya, kamu ngapain kesini? Kamu ngapain ngikutin sampai sini? Neneknya dikira setan. Iya. Neneknya Magamuk dikira setan. Ada cuman belum tayang. Iya. Nah itu neneknya tuh siapa? Karena masuk mobil mewah terus ada pengawalnya. Sehingga kalau misalkan ternyata neneknya itu orang kaya, cebol lah misalnya, ini akan memuluskan langkah Magauk dan Chon Yori. Karena dari pihak Chon Yori itu gak mau kalau Yori itu nikah sama orang biasa aja. Ya. Gitu. Ih, padahal jaksa mah nggak biasa aja, PNS gitu loh. Nah makanya jadi kalau misalkan di ending nanti, udah banyak penolakan nih dari keluarganya Chon Jeng Yori. jreng. Tahu-tahu saya adalah CEO penyamar. Tapi ini masih spekulasi kan? Iya masih spekulasi. Ini bisa-bisanya lo doang kan? Tapi emang polanya gitu tahu. Tebak nggak sih, ketebak? Makanya. Iya, kayak bisa gitu. kayak gitu. Makanya ini seru banget sih. Iya. Gitu. Terus apa lagi fakta lu? Banyak sih sebenarnya. Tapi yang aku tulis di sini adalah penggambaran orang kaya. Oke, gimana? Di sini tuh nggak apa ya, nggak hebring gitu teh. Maksudnya nggak yang berwarna plus rumahnya besar Ya, enggak sih gitu, ya, nggak biasa aja ya. diliatin barang mewah enggak. Di sini tuh diliatinnya pas mereka makan malam berempat. Oh ya? Yang ketika Oke. si Chon Yori bilang, aku tuh makan ramen jarang-jarang gitu. Terus si Ong Seung Gu sebagai orang kaya, kamu suka ramen juga? Kamu suka ramen? Kayaknya orang kaya tuh nggak makan ramen gitu. Ramen. Terus si dua orang yang dari kalangan bawah ini, yang paling enak itu makan ramen Di pinggir sungai Han. Oh, ada ya kayak gitu. Wah. Ditunjukkan dengan kayaknya tuh kayak gitu. Social kesenjangan sosialnya Jangan dari sosialnya situ. dari situ. Sama Bisa, ini bisa. ngirim kemeja. Oh, oke. Ini lihat kemeja, lihat sama 3 orang. Ini mereknya apa? Atelier, jadi gitu. Ini harganya Ini berapa? 20-an juta, cina. Oh gitu. Itu Iya sih kocak, ya. gitu. Emang kalau dari sisi rumah sih kayak nggak biasa aja lah ya. benar. Karena dia kan sendiri tinggalnya. Iya itu. Terus juga drama ini tuh drama yang komikal tapi tidak dari webtoon. Oke, betul. Komikal tuh banget. kayak tadi, kayak yang jatuh dari eskalator, terus juga nendang tapi nggak kena gitu. Terus adegan yang di hotel tuh kayak kesukaan lu. Nah, itu dia. Pokoknya nanti di episode 2, teman-teman akan melihat adegan Sri Mulat. Di mana Terlalu tiba-tiba Sri Mulat. 2 tokoh utama ini berada di satu ruangan hotel yang sama. Tapi yang satu, yang cewek mengira, wah ini mah keberadaan hantu. Yang satu lagi, yang cowok merasa ruangannya itu didatangi perampok gitu. Jadi dua-duanya nggak nyadar mereka berada dalam satu kamar. Sampai besok paginya. Iya. Itu terlalu Sri Mulat. Sri Mulat banget sih. Kocak sih itu. Iya. kocak, Dan sebenarnya itu tidak mungkin. Iya. Namun itu adalah logika drama Korea. Namanya juga drakor. Dan itu tuh ada lagi adegan Oke. klise di drama Korea. Oke. Yang sering sekali muncul. Dan dibilangnya emang nggak realistis karena emang iya. Jadi Iya.
Nggak ending sih, pertengahan episode 6 ada adegan ketika mereka sedang berjalan di gang remang-remang yang kumuh, tiba-tiba ada motor lewat dan keserempet. Dan kalau di real life, lu kalau keserempet motor, ya lu benjol. Tapi kalau di drakor, kalau keserempet motor, lu nyosor. Dan terjadilah hal-hal yang diinginkan dan didambakan oleh penonton, yaitu accidental kiss. Cuman kayak emang nggak mungkin. Nggak mungkin. Lu ada di gang, lu keserempet motor. Terus ngapain? Jatuh, udah nggak ada kiss-kissan tuh nggak ada. Bener, tapi ya udah diyain aja ya. Karena juga drakor. Tapi aku baper sih adegan itu. Aku juga. Apalagi setelah diperlihatkan berbagai macam behind the scene-nya. Belum lagi ada yang bikin editan-editan yang super slow motion. Gimana yang katanya nggak sengaja, katanya accidental. Tapi ada yang nyosor itu sebenarnya. Jadi itu accidental yang tidak accident banget. Betul sekali. Kocak-kocak kita adanya kocak. Dan nggak lupa juga setelah itu tuh terjadi adegan FTV. Apa tuh? Di mana mereka pulang masing-masing ke rumahnya, lalu di kamar masing-masing mereka saling membayangkan adegan mereka accidental kiss. Jijik banget gue tapi suka. Itu tuh FTV banget, kayak diselibut. Harusnya pakai lagu. Tiba-tiba bayangan tadi tuh tergambar lagi gitu kayak gitu. Lagunya ST12 harusnya. Kalau nggak Yofi Mundo. Bener. Tapi ya itu dia. Ya itu adalah adegan klise dan tipikal yang sering muncul di drakor yang memang tidak realistis. Tapi seperti biasa penonton drama Korea itu kita tuh emang punya logika sendiri. Logika yang hanya dimengerti oleh khusus pecinta drakor. Jadi yang paham cuma kita doang. Jadi kalau lo nggak paham ya nggak apa-apa juga. Iya. Kalau misalkan pengen yang realistis mah ya tonton yang raw, yang live lah. Nonton dokumenter, biografi. Sama ini juga mungkin teman-teman belakangan ini suka nonton drama-drama atau seri-series yang sifatnya tuh horor gitu ya. Karena emang ada satu pola di drama Koreaan, kalau lagi masuk musim panas tuh biasanya horor yang ditampilin. Hantu bermunculan. Iya bener. Kemarin kan kita udah nonton yang Nam Jo Hyuk. The Spells itu juga hantu. The Spells juga hantu. Sebelumnya kali juga ini ada Spooky. Sebelumnya ini juga kan ada Yo Yeon Suk kan. Iya. Apa judulnya gue lupa. Lawyer. Iya, yang pengacara. Banyak banget ini para hantu bergentayangan di drama Korea. Nah, kalau misalkan nunggu romance yang drama banget, yang ngeromance banget, itu biasanya di musim dingin. Oh gitu. Contohnya aja kemarin di tahun ini, di Januari, kita nonton Candice Love Translated. Itu kayak romance banget, dan teman-temannya biasanya itu di musim dingin. Betul. Gitu. Jadi musim panas, musimnya para hantu bergentayangan di drama Korea dengan berbagai gaya dan berbagai sentuhan romansnya. Ya masih kalau di yang hantu-hantu yang kemarin itu tipis banget romansnya, bikin kita gemes. Iya, benar. Setipis tisu basah dibilangnya yang si Guchon sama Senggang gitu kan. Ya kalau ini sih rada tebel lah ya romansnya, jadi cocok buat lo yang suka romance receh. Betul sekali. Nah kurang lebih itulah review kami untuk drama Spooky in Love yang sangat bersemangat ini ya. Kita nggak sabar untuk menunggu 6 episode lagi sisanya. Betul. Semoga bagus terus. Semoga drama ini nggak nyawit ya. Penulisnya. Takutnya tiba-tiba penulisnya dapat banyak tawaran. Untuk memasukkan adegan-adegan aneh sehingga mengubah cerita. Semoga nggak kayak gitu. Soalnya udah bagus banget gitu ya. Dan ditunggu juga plot twist yang akan terjadi di episode selanjutnya. Dan adegan-adegan klise lain yang tidak realistis itu kami tunggu. Iya benar sekali. Jadi ya semoga kita bisa nonton ini sampai tamat. Betul. Gitu aja untuk review kali ini. Terima kasih semuanya. Kamsahamnida. Annyeong.